offline ya. Kalau waktu acara online 2020 pandemi, kita kan cuma online aja. Tapi kalau di acara darat, kita bisa kumpul, terus kita puter, kenalan sama teman-teman yang dari seluruh dunia gitu. Ya. Nah itu sih juga menurut saya menarik ya. Terus makanannya juga enak-enak sih kalau waktu di Jepang ya. Banget itu. Negara kayaknya beda-beda sih experience-nya. Jadi kalau di Jakarta kayaknya yang enak tuh kalau menurut saya nggak usah keluar tiket akomodasi untuk tiket terbang, nggak usah akomodasi, nginep, hemat waktu. Itu sih yang enak itu sih ya. Jadi dari seluruh dunia datang ke sini. Nah, Indra udah bisa kasih kita bocoran nggak siapa aja sih yang hadir kali ini di IFTA Conference tahun 2020 yang top gitu. Yang top pertama itu namanya Linda Lee, itu yang sebagai salah satu pembicara. Ya, saya bicara diversity, tidak ada speaker perempuan itu salah sekali, itu namanya nggak diversity kan. Dari negara dan juga ada ya. Ada dari Jepang, terus dari Jerman pun ada. Dari Jerman itu saya lupa namanya Karin, kebetulan dia bendaharanya di IFTA. Terus dari Australia juga ada, dari Malaysia ada, dan kemungkinan akan ada 2 perempuan, satu saya ambil dari negeri jiran, namanya Anis. Nah, yang akan hadir itu ada dari Belanda, Julius de Campenaer, dia penemu Relative Rotation Graph atau RRG. Ya, ini sangat bagus. Terus ada namanya Giovanni Trombetta dari Itali. Ya, dia seorang kuantitatif analis, dia bicara tentang progres algoritma. Kemarin hampir tidak datang, tapi saya bilang sama dia, Giovanni, kamu harus datang karena di Indonesia orang hanya tahu AC Milan dan Juventus. Mereka nggak tahu teknik analis dari Itali. Ya, harus datang. Oke, akhirnya dengan segala macam support, akhirnya dia hadir. Lalu ada Daryl Gapi. Daryl Gapi ya, dia penemu Gapi multiple moving averages. Nah, mungkin ya nanti mungkin teman-teman ya. Menarik. Tahun 2012 itu di Singapura beliau hadir juga sih. Beliau waktu itu bahas beberapa chart pattern yang nggak common, yang di bukunya Thomas Bulkowski nggak ada. Jadi dia ceritain beberapa chart pattern yang unik-unik yang nggak pernah saya pelajari sebelumnya. Walaupun saya pernah pelajari lebih dari 36 chart pattern ya, tapi ini baru tahu nih ada kayak gini gitu. Dia sampaikan beberapa hal yang empiris yang baru gitu. Ini terjadi kayak gini gitu. Terus hal kedua yang menarik, Gupi cerita bahwa kalau dia kan kerjanya di Australia sama di China. Jadi dia cerita, kalau di China dia bilang candlestick-nya merah itu artinya lagi naik. Nah, itu saya dengarnya dari Gupi. Menarik sih, beliau kayak cowboy ya, kumisnya. Ya, dia kayak cowboy, kumisnya melintang seperti itulah. Iya. Siapa lagi selain itu yang juga menarik? Mungkin dari Jepang. Ada dari Presiden Asosiasi Switzerland dari Swiss. Namanya Patrick Pfizer. Ya. Terus dari Jepang ada Yoshinobu Sakai. Nah, Yoshinobu ini dia punya MFTA, agak unik orangnya. Agak unik karena dia walaupun dia trading ya. Penggaris. Ya, Yoshinobu pakai penggaris. Pakai penggaris, dan dia juga nanam padi sendiri. Dia nanam padi, dia punya sawah. Nah, dia makan berasnya sendiri. Lalu ada Tetsuya Yamaguchi. Jangan salah loh, kalau makan beras itu ayam loh, bukan orang manusia. Maksudnya berasnya dari kebun dia sendiri. Ya, mungkin kita agak memahami bagaimana orang Jepang menciptakan candlestick. Ternyata Yoshinobu Sakai berasnya sendiri, dia nanam sendiri gitu. Nah, lalu ada Tetsuya Yamaguchi juga dari Jepang. Terus dari Indonesia ada lagi Dr. Gema Guryadi. Ya, ini
dari astronaci. Beliau penemu kombinasi astrologi dan Fibonacci. Nah, ini ada Fibonacci juga nih. Bro Gema. Nah, dia lebih fokusnya ke market timing. Nah, kebetulan kemarin 2 minggu lalu saya, Gema, dan Pak Arya, kita diundang oleh Bursa Malaysia, oleh Asosiasi Malaysia Mata untuk memberikan market outlook dan juga mempromosikan IFTA Conference. Ya lumayan lah diundang Bursa Malaysia. Bulan depan kita ke Bursa Filipina, Manila. Dan alhamdulillahnya saya belum pernah diundang sama Bursa Indonesia. Oke. Ada kesempatan bisa ke bursa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dikenal di negeri orang lain nggak apa-apa. Setidaknya masih ada yang kenal. Lalu ada juga namanya dari Italia juga, namanya David Pandini. Ya, dia PhD juga. Jadi menarik ya, kalau tadi Gema seorang dokter, David Pandini seorang PhD. Dia cukup filantropi ya, penjualan bukunya itu biasanya disumbangin. Terus juga dari Indonesia ada lagi Muhammad Maki Danditra, atau biasa kita panggil Mak Dandi. Dia peraih Brown Award by IFTA. Brownwen Award. Ya, jadi dari hasil ujian CFT-nya dia 3 terbaik lah ya. 3 terbaik itu kategorinya nilainya bagus dan ketepatan waktunya cepat. Lalu ada Cameron Malik dari Australia. Terus kita punya juga nih dari Indonesia lagi, namanya Profesor Budi Frensidi. Dia Profesor Behavioral Finance di Universitas Indonesia. Nah, lalu kita juga punya lagi Ron William dari Inggris. Banyak ya. Ya, ada juga dari Singapura, tetangga kita Nicholas Tan. Nah, ini dia dia sebagai Associate Director of Forex and CFD dengan pengalaman 33 tahun. Ini pengalamannya kalau bicara Singapura sudah pasti nggak ada yang nggak kenal sama Nicholas Tan. Bank-bank Singapura yang ada di Indonesia pasti kenal dengan Nicholas Tan. Dan beliau sangat humble, sangat ramah. Saya telepon jam berapa aja diangkat. Ya, terus ya selanjutnya tadi ada Ibu Linda Lee sini, peraih CFD pertama di Indonesia perempuan. Juga ada dari Indonesia lagi, ini Pak Fendi Susianto, ya, dia seorang mathematician, seorang matematika. Pengalamannya cukup banyak, ya, cukup banyak. Dia sempat menjadi head treasury di BNI, sempat menjadi general manager di Bank Permata, juga advisory-nya Telkom sekarang, juga Jasa Harja. Jadi dari nama-nama tadi yang kita bisa lihat ada prof, ada dokter, dan juga nih ada tambahan lagi satu dokter dari Malaysia namanya Dr. Ahmad Daniel. Dia ada expertise-nya di derivatif dan komoditi. Terus juga ada Paul McLaren. Itu tadi ini dia dari Australia. Dokter apa dokter tuh? Dokter ya? Dokter. Ya, saya nggak ngerti penulisan, kadang-kadang ada yang maunya D-nya gede, R-nya kecil, ada yang maunya D gede, R kecil. Nah, lalu masih ada lagi kemungkinan namanya itu David Linton. Nah, David Linton dari Inggris, dia juga cukup terkenal. Dia punya follower itu ada sekitar 30.000 follower. Ya, wah mungkin sedikit sekali. Cuma 30.000 ini aktif. Bukan follower hanya follow aja. Ini aktif. Dia juga seorang fund manager. So, jadi dari nama-nama tersebut, mungkin teman-teman di sini, teman-teman Ibu Linda dan teman-teman Pak Arya bisa lihat bahwasanya seorang TA punya gelarnya doktor, PhD, dan profesor. Nah, jadi kok ilmu gini aja
harus pendidikan gitu, bukan. Orang-orang berilmu ini melihat ada benefit atau manfaat yang cukup besar dari keilmuan ini, gitu. Ya kayak seperti saya bilang kemana-mana, saya juga baru selesai ini dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya baru selesai dengan BANOM, Badan Otonom Pasar Modal. Saya mengatakan pada mereka, kalian seorang pengusaha, ini momentum yang pas. Kenapa? Karena ketika keilmuan ini bisa membantu kalian dalam apa? Dalam mengambil keputusan. Contoh, tadi seperti saya bilang, ada di saat market itu start to weakening. Nah, sektoralnya apa? Misalnya sektoralnya di energi. Berarti para pengusaha muda atau pengusaha yang sedang berinvestasi jor-joran di pertambangan, dia akan bisa ngerem. Kenapa? Karena lihat akan ada potensi penurunan harga. Gitu. Sehingga tidak perlu ekspansi besar-besaran. Nah, ketika dia lihat ke yang indikator potensinya satu sektor itu mau expanding atau siap untuk leading, nah kita bisa fokus di sana. Pak, itu kan secara sektoral. Iya. Nah, secara sektoral sudah dapat. Berarti tinggal kita cari secara emiten. Nah, dari emiten kita bisa lihat dari chartnya itu mana yang berpotensi akan rebound atau akan melakukan akselerasi. Itu yang saya sampaikan ke pihak HIPMI, bahwasanya, dan kemarin juga Pak Arya pun di hire untuk salah satu perusahaan BUMN, sehingga bisa melihat potensi ketika suatu harga komoditinya akan turun untuk melakukan hedging. Nah, yang bisa melakukan reaksi lebih cepat itu adalah signal daripada teknik analisa. Dia memberikan signal lebih dulu dibandingkan fundamental. Kita nggak bilang fundamental lebih tidak bagus, bukan. Ini adalah gimana caranya kita bisa melakukan aksi lebih cepat dalam penanggulangan dan antisipasi, gitu. Jadi kita nggak dikata-katain. Ya kalau saya sih nggak ngerasa dikatain, cuma kan beberapa teman, wah kita dikata-katain cuma garis-garis, overbought, oversold. Iya. Nah, cara membalasnya adalah kita menaikkan kelas, bahwasanya kita bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Itu dari saya. Oke, nah saya mau tanya nih, Bu Linda, kenapa sih kok di tahun 2023 ini bersedia untuk jadi salah satu pembicara di konferensi? Tapi saya betul dulu kan di tahun 2020 ya, pernah ya 3 tahun yang lalu, berarti itu kan lagi pandemi tuh, kita di Indonesia, teman-teman dari Indonesia juga dapat kesempatan untuk kita bisa menyampaikan sesuatu di sana. Nah, udah gitu sekarang kenapa nih kok bersedia diminta untuk jadi pembicara di Konferensi 2023? Coba boleh sharing sedikit ya, mungkin ada sesuatu. Ya, maksudnya satu yang minta Pak Arya sama Pak Indra, masa ya nggak bersedia? Itu satu. Kedua, benar tadi seperti Pak Indra bilang, ya mungkin orang cuman ngelihat TA cuman begitu aja gitu ya. Nah, mungkin saya di sini cuma pengen gini aja. Ini ibu-ibu rumah tangga yang ya kebetulan willing untuk ngambil si FTI dan sudah merasakan manfaatnya. Saya cuman kepengen istilahnya pengen ngasih tahu, orang biasa pun, ibu-ibu, perempuan pun sebenarnya bisa kok. Itu bukan mustahil, dan garis-garis itu bukan cuma sekedar garis. Kita ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya harus kenalan dulu gitu, baru bisa paham sebenarnya garis itu bukan cuma sekedar garis kalau misalnya kita paham artinya gitu. Jadi kenapa mau ya, karena yang satu, dua bapak ini yang minta, yang kedua ya itu sih, mungkin dengan kehadiran saya bisa jadi inspirasi buat teman-teman perempuan di Indonesia maupun mungkin teman-teman yang lain yang aduh kayaknya buat apa sertifikasi, buat apa belajar TA. Percayalah, kalau nggak kenal maka nggak sayang, makanya kenalan dulu gitu. Garis itu banyak artinya, bukan cuma begitu doang. Gitu sih kalau dari saya. Oke, thank you.
Bu Linda. Semoga menginspirasi ya teman-teman semua nanti bisa ketemu dengan Bu Linda di IFTA Conference. Indra, saya mau tanya nih tanggal persisnya kapan biar teman-teman di sini yang hadir join di IG Live ini bisa tahu juga tanggal berapa sih penyelenggarannya di Indonesia? Tanggal penyelenggarannya 5 sampai 7 Oktober, 3 hari. Itu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman. Sehingga itu aksesnya accessible, bisa gunain bus Transjakarta, bisa gunain MRT. Ya. Kenapa saya bicara kedua kendaraan tersebut? Karena untuk menghindari macet dan juga kalau mau agak sedikit mewah bisa nginep di hotelnya. Nah, benefitnya buat teman-teman itu yang paling besar adalah memperluas wawasan. Seperti yang Bu Linda bilang tadi, saya juga banyak dapat ide ngulik setelah mendengar paparan-paparan dari mereka-mereka. Saya pertama kali berangkat itu 2014, saya di London. Saya ikut di London, itu kebetulan temanya matematik kalau nggak salah. Terus saya berangkat juga yang 2015 ke Tokyo. 2015 ya? Sangat, ya sama. Saya terdampar dengan Bro Arya di Osaka. Ada banyak cerita lalu di luar dari conference ya. Ada kenangan-kenangan juga tuh. Kenangan yang menyejukkan lah itu, mengingatkan kita lah. Terus juga terakhir di Sydney. Dan yang menariknya adalah kita sebagai tuan rumah ini ditunjuk, bukan ikut minta gitu, karena biasanya itu kan diundi, dilihat paparannya, tapi saya nggak tahu apakah ini anugerah atau ini bencana. Ketika board meeting IFTA, saya ditunjuk 2023 katanya. Saya bilang kita rencana 2025. Oke, kalau gitu kita ambil motion katanya. Siapa yang mau Jakarta bilang iya, yang enggak bilang enggak. Nah, semua bilang iya, saya diam. Indra jawab dong. Ya saya bilang iya, saya bilang enggak juga udah pasti kalah, orang semuanya bilang iya. Ya. Jadi saya bilang anugerah ya, itu bisa anugerah karena belum tentu 100 tahun lagi kita dapat giliran. Betul. Belum tentu. Dan apa namanya? Ini saya sebenarnya nggak pernah mau ngomong ini, cuman ini saya ngomong ini, percayalah, ini investasi yang returnnya itu shortcut. Dalam artian shortcut adalah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang punya teori, berarti levelnya S3, automatically itu kita akan ke upgrade gitu. Karena apa? Karena penjelasan dan paparan mereka itu menarik dan mudah, dan kita bisa mingle dengan mereka, belajar berbagai macam pengalaman. Jadi saya kebetulan juga selain baca buku dan juga hobi saya adalah meneliti. Hobi saya satu lagi adalah sasino. Sasino itu adalah sana sini nongkrong. Nah, dari nongkrong itu banyak saya observe knowledge ya. Dan mungkin ini saya terapkan sampai hari ini adalah ketika ada pengelolaan dana, pertanyaan pertama saya adalah bukan berapa mau returnnya, tapi pertanyaan pertama saya adalah berapa willing untuk rugi.